Selamat datang di JSL Bejo Shop. Berikut ini adalah tutorial RFID yang baru yang kami jual di JSL Bejo Shop toko dan toko teknik pintar ya. RFID-nya adalah RFID yang bisa usernya sampai 2000. Biasanya user itu yang kemarin kami jual itu hanya 1000, tetapi yang sekarang ini usernya sampai 2000 ya. Jadi bentuknya seperti ini kemasannya ya. Paketnya seperti ini, ada apa namanya, garansi ya, cuman ini dari China ya, jadi tidak berlaku di sini. Kemudian dekat ini kartu manual booknya, tapi ini nanti kita akan buatkan, saya sudah buatkan yang dalam bahasa Indonesia untuk settingnya, jadi untuk mempermudah. Tapi kalau mau lebih expand lebih detail lagi, silahkan nanti dipelajari. Jadi ini ada dua manual, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia, dan ini bahasa China juga pakai ya. Oke, bentuknya seperti ini ya, seperti yang di foto juga lengkap ya. Oke, ini bentuknya kita akan coba untuk rakit dan setting. Oke ya, saya sudah punya ini sama ini. Jadi ini bentuknya seperti ini. Oke, kemudian saya sudah merakit juga untuk pengkabelannya. Ini juga bisa nanti kami juga sedia jasa rakit. Jadi ini yang ada di dalam ini ya, pasangannya ini nanti masuk ke sini. Nah, ini sudah saya buat secara rapi di terminal ya, jadi ini pakai terminal kita udah buat rapi ya. Jadi sebagai gambaran aja, ini adalah suplai baterai 12 volt, suplai adaptor ataupun baterai 12 volt ya. Ini masuknya ke kabel hitam dan merah, ini adalah plus dan minus ya, plus dan minus. Kalau di bukunya di sini gambarnya adalah, ini kebetulan gambarnya agak rancu ya, nanti tolong yang benar adalah yang ini kan ada 3 gambar ya, yang benar adalah yang ini ya. Jadi ini ya, yang lama ya, kita lihat di sini gambarnya ya. Pink ini adalah doorbell, green ini adalah DO ya, kemudian putih adalah D1, biru open ya. Ini plusnya saya buat 2 ya, ini minus ya, saya buat 2 juga untuk nanti ya, rencana untuk koneksi yang lain. Kemudian ada biru adalah NO, purple COM ya, dan orange adalah MC. Jadi yang benar ini ya, yang red model ini. Kalau yang ini beda, yang ini beda ini, jadi ini tidak sama, konfigurasinya beda, jadi tidak pakai ini tapi pakai yang 6.3, yang 6.3 ini. Oke, ini kalau disambung nanti ke eksternal RFID. Oke, kita mulai. Jadi tadi gambarnya seperti itu, bisa dilihat di sini ya, 6.3. Jadi ini saya udah sambung, jadi
ini adalah minus, ini plus. Ini kebetulan saya buat tambahan-tambahan karena untuk beban-beban yang lain ya, jadi ini kabelnya cukup banyak yang di bawah. Sebagai gambaran aja, ini adalah suplainya masuk ke minus, kemudian ini saya jumper, plus juga saya jumper untuk kebutuhan yang lain. Ini plus juga masuk ke COM, jadi COM masuk ke plus ya. Kemudian ini masuk ke sini ya, ke power supply. Kemudian yang lain adalah yang ini masuk ke ini NO ya, nanti masuk ke solenoid. Kemudian yang ini NC bisa masuk ke magnet. Jadi nanti pilihannya apakah menggunakan solenoid, yang kita harus gunakan NO, dan NC untuk magnet. Oke ya, jadi seperti ini. Kemudian yang kuning ini adalah masuk ke nanti ke switch, jadi ini di switch ini ya. Oke, kita coba rakit, kita coba pasang dulu. Ini jadi warna kuning sama hitamnya ground ya. Makanya ini saya buat banyak supaya mudah. Ini masuk ke exit switch ya. Exit switch ini mudah bukanya ya. Kalau kemarin ada yang nanya susah buka, sebetulnya mudah. Ini tinggal kita buka dari sini. Nah, buka dari sini. Kalau ada, kemudian ada beberapa pertanyaan, buka ini gimana sih gitu. Nah ini belum kelihatan, karena posisinya ada di dalam. Kita harus buka congkel. Nah di congkel, nggak apa-apa, congkel. Baru ini ada baut, mode baut yang masuk ke casingnya. Kebetulan saya nggak bawa casingnya, tapi ada casingnya. Jadi nggak usah khawatir patah atau apa, karena sudah oke ya. Kita masukkan kembali. Udah ya. Kemudian ini masuk ke atas, tulisannya ada COM, ada L1. Kita masuk kuningnya ke atas. Ini bolak-balik juga nggak masalah. Bolak-balik nggak masalah. Ini kita sambung ke exit switch. Oke. Terus ini negatifnya masuk ke sini ya. Oke, jadi ini switch sudah tersambung, exit switchnya. Dan ini kita bawain juga kalau beli set. Kalau beli set ini kita bawakan. Jadi ini untuk nanti charger. Nih, ada chargernya. Untuk adaptornya. Jadi adaptor itu nanti ada pilihan ini yang 2 ampere, ada juga yang 5 ampere. Nah 2 ampere dan 5 ampere ini tergantung dari beban yang dipakai. Jika menggunakan magnet yang kecil, magnet ini contohnya yang 60 kilo, itu cukup menggunakan yang 2 ampere. Tapi kalau magnet yang besar yang 180 atau 280 kilo harus menggunakan adaptor yang 5 ampere ya. Nanti kita akan simulasikan. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah nyambung ya, sudah nyambung semua. Ini teman bisa lihat. Nah sekarang kita
masukkan ke sini, colok ini ya soketnya ini ya. Tekan. Nah. Oke. Nah, kebetulan kita akan sambung dulu. Ini ada magnet jenis, jadi download ada dua jenis, magnet dan solenoid ya. Ini solenoid lebih murah, magnet lebih mahal ya, ada plus minusnya lah. Kalau magnet itu dia akan kerja terus, jadi dia posisinya di NC, kalau ditekan dia lepas. Nah balikannya ini di NO, jadi kalau ada tegangan dia masuk. Nah kalau tidak ada tegangan dia lepas. Nah ini terkait juga kalau listrik atau tegangannya lepas atau mati. Kalau ini dia akan posisinya di kunci, tetap terkunci ya, posisinya begini. Nah kalau ini justru kalau nggak ada tegangan dia lepas. Jadi kalau listrik mati ini langsung lepas, kalau listrik mati ini tetap mengunci ya. Untuk mengantisipasinya bisa nanti dipakai baterai backup ya, nanti juga saya akan jelaskan. Oke, jadi itu. Nah kita akan sambung ya. Ini kebetulan saya udah ambil ya, ini koneksinya, ini yang orange sama yang blue. Kalau tadi disampaikan yang orange adalah NC ya, nanti yang ini NC ya, yang ini ya, ini akan saya sambungkan ke magnet. Ini lebih mudah ya, jadi kalau pakai terminal ini mudah, tapi jangan khawatir kalau pusing atau kami terima jasa rakitnya juga, jadi nggak ada masalah. Ini nanti kalau pakai jasa rakit terkirim sudah terpasang begini, dan kita sudah sudah daftarkan juga, jadi tinggal pakai. Oke ya, ini NC nya, ini ada pilihan, ini untuk solenoid kita masukkan ke NO. NO nya adalah tadi yang warna biru ya, warna biru ini ya, warna biru ya. Oke, warna biru kita masukkan, ini bolak-balik juga nggak ada masalah, plus minusnya nggak ada masalah. Kalau ini kita masukkan, nanti ini bisa diperpanjang sendiri, misalnya kabelnya nggak cukup bisa diperpanjang dan bisa disambung pakai terminal. Mudahnya seperti ini ya. Oke, ini sudah tersambung semua. Nah ini belum kita lakukan sambungan karena ini bel. Kita juga jual ya, ini belnya, tapi nggak termasuk paket. Kalaupun mau nambah silahkan, belnya ini sekitar 40 ribuan harganya. Ini belnya menggunakan baterai ya, bukan baterai, suaranya juga cuma 2 kabel. Nah ini bel ini kita sambung di pink, warna pink ya. Nah tadi ada itu ya, ini pink ya. Oke, sambung. Ini balik-balik juga nggak ada masalah, sama aja. Oke. Pink ya, masuk ke sini. Oke, jadi ini bel sudah terpasang.
Ini solenoid juga udah terpasang, magnet udah terpasang, switch exit juga udah terpasang. Jadi secara sistem sebetulnya sudah ya. Oke, kita akan masuk ke setting ya. Ini kebetulan ada adaptornya, kita cukup pakai yang 2 ampere, paketnya juga ada ya. Kita sambung. Oke, ini ada colokannya jadi mudah, tidak perlu potong, masukkan. Nah, nyala ya, berani tit gitu. Oke, sebagai gambaran saja, sebenarnya ini ada lengkap ya di sini. Di sini nanti bisa dipelajari, tetapi ini setelah kami trial dan coba, memang tidak semua yang ada di sini itu bisa diaplikasikan, terutama untuk poin yang ID ini, karena ini nggak bisa. Makanya saya membuatkan kertas yang lebih mudah, lebih sederhana, karena sebagian besar hanya menggunakan ini dari 1 sampai 11 ini. Oke, kita mulai saja ya. Paketnya juga dapat 10 kartu ya, 10 kartu yang ini frekuensinya adalah 125 kHz ya. Jadi ingat yang tipe ini frekuensinya 125 kHz. Nah, kartunya biasanya ada numbernya ini juga penting ini, karena nanti kita akan sampaikan, kita juga bisa daftarkan kartu ini, tidak perlu scan tetapi memasukkan number ini, dan kita bisa menghapus juga dengan menghapus juga dengan numbernya ini. Jadi kalau sebagai gambaran saja, mau misalnya kita ada 10 atau 20, itu sebaiknya semua dicatat, dan itu dipegang oleh siapa, dicatat, sehingga suatu saat kalau hilang, kita punya recordnya, misalnya si A nomornya ini, kita bisa hapus RFID-nya itu dengan menghapus nomor ini di sistem. Nanti kita akan jelaskan juga. Jadi itu ya. Jadi itu menjadikan mudah untuk kita kontrol. Bisa juga dihapus semua, tapi kalau dihapus semua nanti yang pegang lain susah. Makanya sebaiknya kartu itu dicatat nomornya. Oke, gitu ya. Jadi nomor yang dipakai adalah yang ini. Yang ini enggak. Ya, ini ya, ada berapa digit nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nanti ada 8 sampai 10 digit di sini. Oke, kita mulai. Ini kita coba ya. Kita coba. Ini kan kebetulan saya sudah daftarkan yang satu. Kita coba yang ini. Nah, nggak bisa ya, nomor 1 nggak bisa. Oke, kita akan coba nomor 1 nggak bisa, dan nomor 2 nggak bisa. Oke, untuk kita coba 1 ini, kita akan daftarkan. Caranya mudah, ada 2 cara. Yang pertama adalah sistem scan ya. Ini tolong diingat bahwa password untuk setting itu menggunakan 96 kali, tetapi kalau nanti mau diubah bisa diubah. Jadi sandinya setelah kita lakukan setting, sandinya diubah ya. Ini nomor 2, ini cara merubahnya ya, cara merubah sandinya. Oke, tapi untuk sementara kita menggunakan sandi default dari pabrik ya. Oke, kita akan daftarkan itu poin nomor 3 ya. Jadi tekan bintang 96 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pagar 1, tekan 1, terus scan. Nah, terus tekan pagar. Oke, tekan bintang untuk keluar. Oke, ini 2 kali ini. Nah, bisa ya. Oke. Lepas, ini nyambung lagi, saya ulangi. Nah ya, ini setting waktunya
5 detik. Untuk setting bukanya bisa diatur di nomor 11. Oke, ya. Ini cara untuk kita daftar dengan menggunakan scan. Oke, yang kedua kita akan menggunakan sistem masukkan angka. Nah, ini angka ini lebih bagus karena kita bisa catat, misalnya si A angkanya ini, si B si itu. Nah, nanti kalau hilang tinggal kita hapus. Ini nggak bisa ya. Oke, caranya adalah sama bintang 936 kali. Sorry, ulang lagi. Bintang 1 2 3 4 5 6 pagar. Oke, 1. Tekan 1. Kita masukkan ini nomor digitnya ini. Nomor 4 kali. 1 2 3 4 6 7 7 9 3 6 pagar. Nah, ini kita nggak scan tapi kita daftarkan. Kita keluar lagi. Nah, bisa ya. Ini dengan cara, nah ini kita harus ingat. Kita harus ingat ini. Nah, kalau kita mau menghapus gimana? Yang tadi sampaikan, gampang. Menghapus misalnya ini hilang ya. Kita menghapusnya ini caranya di nomor 8. Nomor 8. Jadi ini kita 96 kali. 1 2 3 4 5 6 pagar. Kemudian cara hapusnya nomor 8 adalah 2, titiknya 2. Kita masukkan ini tadi. Tuh. Nomor 4 kali. 1 2 3 4 6 7 7 9 3 6 pagar. Ya, ini dulu terus keluar. Nah, enggak. Ini nggak mau. Ya, jadi seperti itu. Untuk menghapus ini gimana? Gampang sekali juga. Ini kan masih bisa ya. Nah, kalau menghapus yang pakai scan, tinggal pagar 96 kali 96. Oh sorry, salah ya. Pagar 1 2 3 4 5. Pagar 1 2 3 4 5 6. Nah, ini tekan 1, tekan 2, hapusnya di 2 ya. Jadi yang nomor 7. Nomor 7 cara hapus pakai scan. 2. Terus klik. Nah, pagar bintang. Udah nggak bisa. Gitu ya. Cara scan, cara daftar dan hapusnya. Oke, kita daftarkan lagi ya. Dan 1 2 3 4 5 6. Ini kalau begini harus dibuat dulu. Dan 1 2 3 4 5 6. Oke, 1 scan pagar bintang. Nah, bisa. Nah, buat dulu. Nah, oke, bisa ya. Jadi ini udah bisa. Nah, kita akan coba yang lain. Kita bikin pin. Nah, ini ada pertanyaan pin. Nah, memang pin di sini pinnya tidak bisa pin secara individual, tetapi pin ini menjadi pin yang menjadi pin master ya. Jadi pin master, makanya nanti bisa diaktifkan, bisa juga tidak ya. Kita akan buat pin master. Nah, untuk membuat pin master kita akan masukkan ke nomor ini, pin nomor 5 ya. Pin buka pintu ya. Jadi misalnya aja tadi kita bicara ini, kita sama ya.
bintang 1 2 3 4 5 6 pagar. Nah, oke. Kita mau buat pin pintu, terus tekan 9. Nah, oke, kita mau coba pinnya harus 4 digit, misalnya 1 2 3 4 ya, pagar. Oke, kita keluar. Oke, sekarang nah ini bisa. Ini kita pakai kartu bisa. Sekarang kita buka pakai pin. Bukanya adalah tadi pinnya kan 1 2 3 4. 1 2 3 4 pagar. Nah, buka bisa. Ya. 1 2 3 4 pagar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu nanti orang-orang bisa buka semua. Bisa juga begitu, bisa juga tidak. Karena di 6.10 ini kita bisa milih. Kalau kita masukkan kartu, kita pilih 30, artinya kartu saja, pinnya nggak berfungsi. Kalau kita masukkan ke 31, harusnya berarti kartu bisa pin, bisa kartu. Nah, ini defaultnya adalah di 32, jadi bisa pin, bisa kartu ya. Nah, seumpama kita mau ganti nih ke 30 dulu ya. Oke, jadi 30, jadi bintang 1 2 3 4 5 6 pagar. Kita masukkan 30 pagar. Tunggu sebentar ya. Ini bisa karena ini kartu, tapi kita mau coba pakai pin, bisa nggak? Kartu nggak bisa, ini nggak berfungsi ya, jadi hanya kartu saja. Oke, kita akan set jadi kartu dan pin. Oke ya, ini kan 1 2 3 4 5 6. Nah, kita masukkan 31. Oke, ini belum bisa, ini harus pakai pin. 1 2 3 4. 1 2 3 4 pagar. Nah ya, kita ulangi lagi ya. Jadi ini kalau pin aja nggak bisa. 1 2 3 4 pagar. Oh, ini bisa ya. Jadi 31. Nah. 1 2 3 4 pagar. Harus 2 kali. Ini harusnya pin dan kartu. Oke, seumpama ini kita masukkan pin saja, bisa atau tidak? Oh, bisa. Ya gitu ya. Jadi kalau ini harus kartu dulu baru pin. Jadi 1 2 3 4 ya. Oke, jadi itu kita akan balikin lagi ke default ya. Jadi kartu atau pin bisa dua-duanya. Oke, jadi kalau defaultnya adalah 1 2 3 4 5 6. Lagi 1 2 3 4 5. Harus bisa dulu ya. Bintang 1 2 3 4 5
ke 32. Ini masih belum bisa ini. Ya, tidak bisa. Ini bisa kartu, bisa juga pin. Coba ya, 1, 2, 3, 4, 3, ya. Jadi seperti itu. Nah, pinnya bisa diubah juga. Jadi kalau misalnya kita mau hapus pin juga bisa. Jadi pinnya nggak berfungsi. Ya, hapus pin. Kemudian kita mau tidak menggunakan pin juga bisa. Pilihnya yang 30 ya. Oke, sekarang saya mau cek delaynya. Ini kan delaynya 5 second. Kita mau ubah misalnya menjadi katakanlah 1 detik misalnya ya. Jadi cepat misalnya. Jadi bintang 9 5 kali 6 kali 4 5 6 agak ulangi. Kalau salah begini nih. 1 2 3 4 5. Karena tadi ngitungnya salah ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, oke. Kita masukkan 4. Kemudian kita pilih 0 sampai 99. Katakanlah kita mau pilih 1 detik. Agar ya. Oke. Ya, ini 1 detik. Kalau mau 10 detik gimana? Bisa. Nah, 1 2 3 4 5 6. Kemudian masuk 4. Kita isi 10 dulu ya. Bisa ya. Jadi ini kalau ini saya balikin lagi ke 1 detik ya, lebih gampang lagi. 1 2 3 4 5 6 4. Oke ya. Jadi begitu untuk ininya kita akan coba yang lainnya fungsi-fungsi. Jadi ini untuk daftar udah oke ya. Kemudian ini belnya kita udah sambung. Jadi kalau ditekan ini bunyi. Ya. Fungsinya begitu. Nah kemudian ini exit door-nya kalau kita tekan. Langsung ya. Ini exit door juga bisa diganti menggunakan yang tanpa sentuh ya. Kebetulan kami belum jual, tapi gampang. Jadi nanti kontaknya NO disambungkan di sini ya. Jadi NO nya disambung ke sini, supply-nya 12 volt misalnya masuk ya. Ya. Oke, sekarang untuk aplikasi ini sudah cukup ya, jadi bisa disambung. Nah pertanyaannya, kalau yang besar seperti apa, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Jadi kita akan lanjut video berikutnya adalah
tambahan. Ini outputnya ada ini ya, ulangi lagi ya, 63. Ini outputnya ada D0 dan D1. Ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, ini ditulis di access controller yang lain maksudnya. Nah, kami juga jual ini access controller yang kebetulan ini waterproof ya, jadi teman-teman juga bisa lihat waterproof di dalamnya seperti ini, dicor ya, jadi dia waterproof. Kemudian dia di sini saya buatkan juga pengkabelannya. Ini ada merah 12 volt ya, hitam ground, merah plus 12, green adalah D0, white D1. Ini LED dan SPK, dan yang grey ini WP 26 atau 34 bisa diambil juga. Tipenya adalah IC, jadi tipenya ini adalah saat 13,56 MHz ya. Jadi kalau ini sebagai gambaran saja saya poin. IC itu artinya 13,56 MHz frekuensinya, kalau IT itu 125 kHz. Jadi kalau ini 125 kHz ya, ini 125 kHz. Nah, nanti kartunya juga beda, kartunya beda. Oke, kita coba sambung ya. Saya akan matikan dulu, kita akan sambung. Kalau di sini tadi disampaikan D0-nya adalah hijau, D1-nya putih. Ya, ini saya sudah sambung ya. Jadi warnanya hijau dan putih, kabelnya juga hijau dan putih. Ini adalah untuk suplainya, untuk listriknya. Oke ya, jadi gitu kita akan sambung. Nah, saya sudah siapkan di sini. Jadi negatifnya akan kita sambung ke sini. Ya. Ini untuk apa namanya, suplainya. Tegangan negatif. Kemudian yang ini adalah tegangan positifnya. Positifnya di sini ya. Sekarang yang D0 sama D1 nya mana? Nah, kita lihat. Kalau di sini D0 nya warna hijau juga, ini warna hijau, jadi hijau sama hijau saya sambung. Jadi dengan ini kita bisa extend, ada beberapa RFID eksternal gitu ya. Ini misalnya kita pasang di depan pagar misalnya, kena air hujan gak ada masalah. Ini kita pasang di depan pintu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah ini ya, nanti kita akan juga ada, kalau yang sama-sama IC atau yang 13,58 ada nggak? Ada juga ya, tapi kebetulan ini yang 125, ini yang 13,58. Ada juga yang dua-duanya 13,58. yang untuk 13,58 itu frekuensi digunakan juga untuk KTP ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita harus setting juga ya. Oke, kita akan coba gunakan. Nah, ini nyala ya. Ini kita nyalakan. Udah nyala. Nah, tadi kan kita punya pin ya. Pinnya kan 1, 2, 3, 4. Nah, pinnya seperti itu ya, 1, 2, 3, 4 pagar.
buka ya. Nah kalau kita ini juga bisa lewat sini ya, ini kita ingat ya, 1 2 3 4 enter. Nah bisa juga. Jadi misalnya pin itu digunakan untuk di depan pintu atau sebaliknya, terserah ya. Ini jadi bisa 1 2 3 4 enter. Ya. Nah sekarang pertanyaannya yang jadi masalah, ini kartunya harus beda. Kalau ini tadi kartunya adalah yang 125 kHz contoh tadi ya, sudah ya, mana ya kan? Nah ini yang 125 kHz. Kalau ini kita gunakan di sini nggak bisa karena frekuensinya beda. Nanti ada video berikutnya kita gunakan yang sama ya. Nah kita harus menggunakan kartu yang memang khusus untuk IC atau yang 13,58. Ini kartunya. Nah, bisa nyambung ya. Tapi masalahnya di sini belum bisa buka karena belum didaftarkan. Nah, caranya adalah sama seperti tadi, daftarkan, yaitu seperti yang tadi sama, daftarkan tentang 96 kali 1 2 3 4 5 6 agar kita masukkan 1, tapi kita scan-nya bukan di sini tapi di sini. Nah, kita agar kita coba. Nah, bisa. Jadi ini prinsipnya adalah ini eksternalnya, jadi kontrolernya tetap di sini untuk buka tutupnya RFID, tapi ini bisa dipasang di luar. Nah, jadi bisa dibuka dengan kartu yang sesuai 13,5. Bisa juga dibuka dengan yang satu pin 1 2 3 4. Begitu teman-teman video kami yang jadi ini yang khusus untuk akses door yang 20.000 user, dan saya sambung juga dengan RFID yang waterproof ya, seperti ini. Konfigurasinya juga sudah dijelaskan ya. Jangan lupa subscribe dan like di channel YouTube kami. Jika ada pertanyaan silahkan masuk ke shop kami di Tokopedia, Bukalapak maupun Shopee, di JSL Video Shop dan toko teknik pintar ya. Kami akan respon di situ lebih cepat dibanding tanyanya di YouTube. Gitu ya teman-teman. Nanti ada beberapa video lagi cara bisa untuk saya akan sampaikan juga yang dua-duanya menggunakan IC menggunakan 13,58. Terima kasih.